Insya Allah kita rubah semuanya mindset orang melihat SMA Muhammadiyah dulu itu seperti apa, tapi untuk masa depan harus lebih bagus terus. Harus mampu mengalahkan sekolah-sekolah yang elit di Indonesia ataupun di Molabo tentunya. Sepakat demikian ya? Oke, sepakat demikian. Kelihatan dari wajah-wajah ini adalah agent of change tentunya. Agen-agen perubahan untuk masa depan Muhammadiyah yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Selanjutnya, maksud dan tujuan kedatangan kami di sini bahwasanya kami silaturahmi sekaligus menyampaikan berkenaan dengan kantin sehat. Jadi bagaimana mengkonsumsi nanti supaya adik-adik selalu semangat. Tentunya berawal dari apa yang kita konsumsi itu pasti yang sudah sehat-sehat. Kalau memang yang kita konsumsi tidak sehat, energi yang kita dapatkan juga tidak akan sampaikan oleh Pak Darwis. Alhamdulillah, abang sendiri, ya bapak sendiri, itu pernah mengikuti ikatan pelajar Muhammadiyah waktu masa di SMEA kami. Dulu SMEA. Jadi Ridwan itu ketua pada masa itu. Jadi tidak asing lagi, darah daging daripada kami adalah darah daging Muhammadiyah tentunya. Ya luar biasa sekali ya. Muhammadiyah itu mendidik generasi bangsa yang cukup berkompeten. Jadi jangan malu, jangan sungkan. Begitu bilang di mana sekolahnya, SMA Muhammadiyah Molabo. Nah, harus lebih pede, ya. Karena kenapa? Kita tahu generasi yang didik di sini adalah generasi yang patut kita banggakan. Luar biasa sekali, bisa merubah wajah dunia yang menjadi lebih baik tentunya. Ini harapannya. Nanti insya Allah akan disampaikan detail berkenaan dengan PJAS, yaitu mengenai dengan kantin sehat. Kami persilakan kalau hormat kepada Pak Darwis, SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga tidak dapat berkumpul dalam ruangan yang sederhana ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang berhadir pada siang yang berbahagia ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Odes tadi, bahwa tujuan kami kembali adalah untuk mensosialisasikan makanan sehat, ya, makanan sehat yang perlu kita ikuti bersama. Sebentar lah ya. Untuk sementara, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Desi Yumedi tadi, bahwa pada hari ini kita akan mensosialisasikan tentang makanan sehat. Jadi anak-anak kami sekalian, jadi di sini ada ini. Yang pertama ada 5 kunci keamanan pangan untuk memilih pangan, ya. Yang pertama di sini yang pernah kita lihat sekarang adalah penyakit yang timbul daripada kita masing-masing, ya, ataupun pada manusia. Ini kalau kita lihat ini 10 sampai 20 juta orang, ya, ataupun triliun perkiraan beban ekonomi tentang makanan di sini. Jadi di sini dikatakan penyakit diare diakibatkan pangan tercemar di Indonesia yang terjadi dalam 1 tahun. Jadi ini tiap tahun, ya, dalam 1 tahun tercemar itu lebih kurang 200 juta orang, ya, penyakit diarenya. Jadi makanan tercemar ini timbul penyakit tentang apakah diare, ya. Terus 5 kunci keamanan pangan untuk memilih pangan. Yang pertama, kendali pangan aman. Jadi kita harus lihat dulu bagaimana makanannya yang disajikan, ya, kemudian dijaga kebersihannya bagaimana. Kemudian di sini dikatakan beli pangan dengan aman, ya. Kemudian yang ketiga, baca label dengan seksama. Jadi di sini kalau makanan aman, kalau yang pakai label kan dalam toko itu kan pakai label.
Jadi harus kita lihat. Paling sederhana contohnya susu itu kan ada labelnya. Jadi kita lihat labelnya apakah sudah melewati label istilahnya waktunya, berarti itu harus diperhatikan. Kemudian jaga kebersihan, bukan makanan saja. Jadi di samping kita jaga makanan dengan baik, juga kita jaga kebersihan. Apakah di rumah kita masing-masing, apalagi di sekolah juga demikian, ya. Karena terjadi penyakit itu bukan berarti dengan makanan saja, juga kebersihan. Kebersihan juga diperlukan. Memang sangat diperlukan kebersihan. Karena segala sesuatu penyakit itu datangnya kebersihan, ya. Kemudian catat, laporkan apa yang ditemuinya. Kemudian kalau makanan itu ada namanya lewat tanggal dan sebagainya, dicatat, berarti makanan ini sudah ada leluasaannya, berarti tanggalnya sudah habis, berarti harus diberitahukan kepada Badan POM, ya. Itu 5. Berarti yang perlu Anda ingat bahwa ada 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama, kendali pangan aman. Yang kedua, beli pangan aman. Yang ketiga, baca label dengan seksama. Yang keempat, jaga kebersihan. Ini yang paling utamakan. Yang kelima, kalau memang ada makanan-makanan yang sudah melewati tanggalnya, maka harus dicatat atau dilaporkan pada pihak yang berwajib, ya. Ini 5 kunci tentang keamanan pangan. Kemudian selanjutnya jenis pangan jajan anak usia sekolah. Jadi kita sama-sama anak sekolah, jenis jajannya di sini dikatakan. Ini ada gambar yang pertama, dikonsumsi di luar makanan utama. Jadi kita utamakan kalau ke sekolah pagi-pagi harus makan dulu, sarapan dulu. Jangan langsung makan kue, ya. Itu dianjurkan. Jadi diutamakan dulu pagi-pagi, sarapan dulu dengan makan nasi. Nggak usah banyak, sedikit aja boleh. Baru nanti sampai ke sekolah apakah makan jajan, kue dan sebagainya, nggak masalah. Karena kalau dalam segi kesehatan, kalau pagi-pagi itu kan perut kita masih kosong. Jadi kalau kita makan kue, kita kan nggak tahu kuenya dari mana prosesnya. Yang tahu kue sudah jadi. Padahal begitu kita makan langsung sakit, itu menandakan bahwa apakah makanan atau kue itu sebagai konsumsi yang bagus atau tidak. Makanya setidaknya Anda harus makan dulu di rumah masing-masing sarapannya, ya. Kemudian kalau yang namanya kesehatan, dianjurkan itu harus makan buah-buahan. Itu di samping makanan pokok kita. Jadi di sini buah-buahan dikonsumsi di luar makanan utama. Jadi makanan utama kita makan nasi, kemudian makanan luar itu buah-buahan. Ya, terutama bukan setiap hari, setidaknya kita 1 hari harus ada makan buah-buahan. Apakah mutimun dan sebagainya, pepaya dan pisang dan sebagainya, itu buah-buahan namanya. Kemudian di sini dikatakan jenis makanan, kelompok makanan utama atau dikenal dengan makanan berat. Di sini dikatakan makanan berat di sini antara lain makanan berat itu termasuk daging, bisa juga dikatakan makanan berat, ya, dikonsumsikan. Jadi kita perlu juga, ya, melihat. Jadi sekarang kalau kita makan daging, kadang-kadang daging kerbau itu udah 1 minggu udah disembelih baru dimasuk kulkas. Bukan, nggak bisa, cuma kadar gizinya berkurang. Kemudian keamanan pangan. Jadi kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran. Jadi makanan itu ada pencemaran namanya, ya. Yang pertama biologis, yang kemudian kimia, yang ketiga fisika namanya. Jadi ini kondisi upaya diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran yang dapat mengganggu atau merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya,
masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi makanya makanan kita juga ada tercemar dari biologisnya ataupun tercemar dari bahan kimia. Bahan kimia di sini kan banyak kita lihat, ya, pengawet, ya. Jadi pengawet makanan itu dalam kaleng, kenapa itu lama nggak membusuk? Dia ada pengawetnya dia. Itu dikatakan juga kalau memang sudah tanggalnya sudah habis, berarti tidak bisa kita gunakan lagi. Itu namanya bahan makanan yang diperlukan mencegah dari bahan kimianya. Kuncinya kendali pangan yang aman. Yang pertama, pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran fisika dan benda asingnya. Jadi di sini yang dikatakan cemaran, kalau yang pertama bidang bahan kimia. Yang pertama yang tadi yang kami katakan bahwa kalau bahan kimia ini bahan yang digunakan pada makanan atau sering dikatakan dengan bahasa sehari-hari kita bahan pengawet. Tujuannya apa? Kadang-kadang tidak membusuk. Jadi tujuan pengawet itulah bahan yang kita gunakan bisa bertahan apakah 1 minggu ataupun 10 hari. Jadi itu menandakan buat apa juga ada bahannya, menandakan bahwa bahan makanan itu sudah digunakan dengan bahan kimia namanya, ya, setidaknya. Kemudian kalau yang namanya kendali pangan yang aman, yang pertama cemaran biologis, cemaran kimia, cemaran fisik. Kalau cemaran biologis itu ada nyamuk, ya, ada nyamuk dan ada bakteri-bakteri. Kalau apalagi makanan terbuka begitu, ini hinggap nyamuk, berarti menandakan bahwa tercemar dari biologis. Kalau tercemar dari bahan kimia tadi ada zat-zat kimia, ya, yang digunakan pada bahan makanan. Kemudian cemaran fisik benda asing, seperti yang saya katakan tadi, ada nyamuk dan lalat dan sebagainya, itu tercemar juga. Itu berarti tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Itu kalau memang tidak tercemar dari ketiga-tiganya boleh dikatakan makanan yang aman dibakar. Ya, kita lanjut. Kemudian kunci yang kemudian aman dari bahaya biologis. Nah, di sini dikatakan yang pertama bersih, tidak basi. Ini ada di gambar, ya. Ini bersih, tidak basi. Kemudian kemasan tidak rusak. Ini sering kita gunakan di toko-toko, kita beli apakah rendeng, minuman dan sebagainya, kita harus perhatikan dulu namanya, tanggalnya. Kemudian rasa, warna dan bau tidak menyimpang. Maksudnya tidak menyimpang dari rasa, umpamanya rasa pepaya bagaimana yang tidak lama. Jadi tidak menyimpang, berarti baru bisa dikonsumsikan. Berarti ini harus diperhatikan. Apalagi usia kita ini masih anak-anak, masih umur 13 tahun. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau umur 13 tahun, ya, itu kebanyakan penyakitnya tidak tumbuh dia. Begitu kita melanjutkan umur 40 tahun, udah mulai sakit-sakit. Makanya sedini mungkin kita atasi dengan makanan-makanan yang sehat, ya. Kemudian di sini ada gambar juga, ini makanan tidak bersih. Jadi sebelah kiri tadi ada makanan yang bersih dan aman dikonsumsikan. Jadi tidak bersih, ini lihat gambarnya. Kemudian kemasannya rusak. Jadi kemasannya apakah dia dalam bentuk kaleng, apakah dia dalam bentuk plastik dan sebagainya. Kemudian rasanya. Jadi makanan kita, walau sering kita lihat kalau kue yang dijual tuh, kue yang jual kan rasanya, warnanya dan baunya menyimpang karena ada jamur. Berarti bahwa kue tersebut tidak boleh dikonsumsi lagi karena sudah kadaluarsanya, ya. Jadi yang perlu diingat, ya. Kemudian juga aman dari bahaya kimia. Jadi bahaya kimia di sini dikatakan tidak gosong dan tidak dibungkus dengan kertas bekas koran. Sekarang kita lihat, kita bilang, jadi nasi-nasi sekarang, kue-kue sekarang dibungkus dengan kertas koran. Sebenarnya nggak bisa itu.
ya. Tidak mengandung bahan berbahaya ataupun berorak, formalin, berwarna tekstil. Jadi juga ada makanan yang digunakan dengan borak. Jadi kadang-kadang ikan itu digunakan dengan pengawet borak. Itu membahayakan bagi kita. Begitu kita makan tidak masalah dia. 3 bulan ke depan baru timbul masalah, terjadinya penyakit dan sebagainya. Kan kita dengar sekarang ada pengawet dari borak, formalin, ya, berwarna dan tekstil. Berwarna itu sering dikatakan kita lihat makanan kue itu kan ada perwarnanya. Apakah roti ada perwarnanya? Ya, makanya Badan Pangan ini menginformasikan bahwa tidak boleh ada makanan-makanan yang tidak menurut aturan yang BPOM-nya. Jadi kalau tidak ada orang menurut BPOM-nya tidak boleh diedarkan, ya. Jadi yang perlu diperhatikan, ya, tidak dibungkus dengan kertas. Jadi nanti kalau Anda mau beli makanan, lihat saja kalau ya bungkus kertas itu langsung tidak ada daun pisang, itu menurut BPOM dilarang makanannya, ya. Apakah kue, apakah nasinya dan sebagainya, ya. Kemudian tidak menggunakan bahan tambahan yang berlebihan. Sekarang kita lihat, ya, makanan apapun, ya, tetap ditambah seleranya. Namanya Ajinomoto, ya. Itu juga dikatakan namanya pengawet juga itu, ya, untuk cita rasa makanan. Berarti kalau umur kalian di sini, kalau kena daripada Ajinomoto dan sebagainya itu tidak masalah dia. Tapi kalau menurut kami, saya aja udah 50 tahun, kalau udah kena daripada makanan yang begitu, berarti kadang-kadang pening, kadang-kadang sakit kepala. Itu berarti tidak cocok lagi. Itu menandakan bahwa makanan itu sudah tercemar dari bahan-bahan yang dilarang. Terus kita bahan makanan berbahaya yang disalahgunakan. Nah, ini yang sering kita dengar, nah, ya, apakah di televisi dan sebagainya. Formalin, ini kan sering kita lihat. Jadi cairan yang tidak berwarna, mudah larut dalam air dan alkohol, serta memiliki bau yang sangat menyengat, ya, formalin ini. Jadi formalin ini itu biasa digunakan apakah kepada manusia, ya, manusia yang sudah mati. Kalau dia mau tidak dikuburkan dulu, boleh digunakan formalinnya, tuh, pengawetnya, ya. Makanya bahan berbahaya. Kemudian formalin dilarang digunakan untuk pengawet pangan karena dapat mengganggu kesehatan. Itu. Jadi tidak boleh digunakan pada pangan, mengganggu kesehatan pada manusia. Kemudian digunakan sebagai pengawet mayat. Sering kita dengarkan. Kenapa mayat nggak bau? Maka digunakan adalah salah satu formalin, ya. Kemudian bahan perekat untuk kayu lapis. Itu kayu ini kan ada perekatnya, jadi digunakan juga formalin atau ada campuran yang lain. Atau disinfektan untuk peralatan rumah sakit, segala obat-obatan. Jadi makanya formalin ini banyak digunakan. Pada intinya kalau kita gunakan formalin, apakah kita konsumsikan untuk kita, berarti membahayakan bagi tubuh kita masing-masing, ya. Itu titik terakhirnya. Kemudian ciri-ciri pangan yang mengandung formalin, ya. Yang pertama, beberapa yang penyalahgunaan formalin pada pangan, diantaranya mie basah. Nah, mie basah itu, kemudian tahu, ikan asin, ikan segar, dan daging yang segar. Ini ciri-ciri yang menggunakan formalin, ya. Yang kami ulangi, mie basah, tahu, ikan asin, ikan segar, dan daging ayam segar. Ini ciri-ciri yang mengandung formalin, ya. Kemudian ciri-ciri mie basah berformalin, tidak lengket dia. Jadi mungkin waktu kita pegang tidak lengket, tidak mudah putus, ya, lebih mengkilat, yang bau khas formalin, bertahan lebih dari 1 hari pada suhu ruang dan suhu kamar. Berarti nggak lama dia.
1 hari bertahan sudah basi namanya. Berarti dia mengatakan bahwa di situ ada mengandung formalin. Jadi kalau kita ceritakan masalah makanan sekarang itu luar biasa ya, luar biasa yang kita ragukan nih. Kita ragukan, kita makan dan kita ragukan itu banyak mengandung daripada zat-zat kimia. Tapi dengan tidak sadar kita juga, saya juga pribadi kadang-kadang makan juga. Karena kenapa? Kita kadang-kadang sebenarnya harus ada tesnya bagaimana ini makanan ini kan nggak mungkin kita tes. Begitu kita mau lapar langsung kita beli kan begitu. Sebenarnya kita harus tahu dulu. Makanya seperti yang saya katakan tadi, nggak hari itu dia timbul apa penyakitnya. Jadi apakah 2 bulan ke depan, apakah 3 bulan ke depan, malah 1 tahun ke depan. Itu gara-gara yang kita makan tidak menurut aturannya. Ya. Kemudian ciri-ciri tahu berformalin, tahunya ya. Yang pertama, bau khas formalin tidak mudah hancur, bertahan lebih 1 hari pada suhu ruang dan suhu kamar. Ini ciri-ciri tahu berformalin. Ya. Ini ada gambar tahunya ya. Kemudian ciri-ciri ikan asin, ikan segar dan daging ayam segar berformalin, tidak dihinggap oleh lalat. Itu nyamuk tuh. Waktu dijemur tuh kalau memang tidak ada hinggap nyamuk berarti ikan tersebut mengandung formalin, ya. Dan bau khas formalin. Makanya kan ikan itu waktu kita jemurkan ada yang hinggap oleh lalat, ada yang tidak. Ya. Tidak, kalau tidak ada hinggap oleh lalat berarti sedikit banyak ada mengandung formalin. Kemudian bahaya formalin itu menyebabkan iritasi saluran pernapasan. Ya, itu salah satu. Makanya kadang-kadang kita kalau makan mie instan tiap hari itu, kadang-kadang waktu kita makan tuh napasnya nggak sanggup lagi kadang-kadang. Jadi kan juga itu mengandung sedikit banyak makanan yang digunakan formalin. Kemudian reaksi alergi. Ini yang nggak bisa kena makanan langsung alergi. Merusak fungsi hati, jantung, otak, ginjal, saraf. Konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Sekarang kan timbul penyakit banyak bermacam-macam. Salah satu penyebabnya adalah makanan kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau sekarang kita udah lapar, sikat terus. Padahal di situ menandakan ada makanan yang bisa dikonsumsikan, ada yang makanan tidak. Maka dalam hal ini ya, sama-sama kita melihat dulu bagaimana makanan yang bisa dikonsumsikan, bagaimana makanan yang tidak bisa dikonsumsikan. Ya. Apalagi anak-anak jajan tingkat SMA. SMA kan paling mudah untuk jajan di pinggir jalan. Bukan nggak bisa, boleh, nggak masalah. Tapi harus kita perhatikan dulu. Sudah. Nah, ini untuk selanjutnya itu disampaikan oleh Pak Odes. Berapa kuis sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya udah 1 minggu di kulkas. Jadi lanjut ya. Misalnya 1 minggu di kulkas dan tidak aman lagi untuk dikonsumsi. Ya. Jadi Pak, misalnya daging 1 minggu yang dijemur itu dikonsumsi kembali gimana? Yang dijemur itu tidak ada dihinggap sama lalat. Itu ada khawatiran. Ada khawatiran di situ akan adanya dicampur dengan formalin, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau memang ada hinggapan lalat pun mau memakan daging tersebut. Berarti kan tidak ada unsur formalin yang ditaruh di situ, gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari situ pada prinsipnya. Nanti dari secara fisik daging itu bisa juga dilihat. Nah, jadi kan fisik daging, kalau daging busuk kan pasti kita tahu ya. Daging busuk kan tidak lagi merah gitu ya.
Nah, dan daging-daging yang kalau sudah busuk tuh baunya sudah menyengat. Nah, itu kemungkinan besar jangan lagi dikonsumsi. Begitu ya pandangannya ya. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Dia dari kelas 2 IPS. Jadi di sini karena Bapak bertanya tentang membahas tentang gizi atau kesehatan, saya ingin bertanya, misalnya Pak, di sini kan makanan biasanya kalau kita makan itu harus seimbang. Terus gimana kalau misalnya lebih banyak nasi sama lauknya, gimana itu Pak? Apakah itu disebut sehat? Ya. Banyak nasi kurang bagus juga karena nasi itu mengandung zat gula, gitu ya. Nah, akan berdampak kepada penyakit, tetapi akan lebih bagusnya dikolaborasikan. Ya, nasi ada, lauk pauk ada, buah-buahan juga ada sekali-sekali gitu ya. Nah, itu sangat diperlukan karena tubuh kita itu bukan nasi aja yang diperlukan, tetapi dengan bahan-bahan yang lain juga diperlukan, termasuk buah-buahan yang tadi. Mungkin begitu ya. Jangan intinya jangan banyak sekali satu item. Oh, kita nih nasi aja. Nah, nggak perlu lauk pauk, tidak boleh. Tapi diseimbangkan gitu ya. Oke, mengenai itu begitu ya kira-kira ya. Ada lagi yang lain? Yang coba? Boleh. Langsung tanya aja, nggak apa-apa. Ya, nggak usah perkenalkan diri kalau malu, nggak apa-apa. Nah, boleh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arya. Pak, kalau misalnya siang makan, Pak, kau nak kenyang, Pak? Ya. Kak, tuh. Sudah itu apa lagi? Ya, siap makan sudah kenyang. Ya, gimana lagi nih? Nambah lagi maksudnya. Sarko ya, Pak. Oh. Habis sarko, Pak. Ya, kalau siang makan isap lauk diharapkan jangan sampai merokok. Karena kenapa? Pada prinsipnya nasi, buah-buahan, lauk pauk itu kan sudah sehat. Dicampuri lagi dengan rokok, menjadi tidak sehat. Akan lebih bagusnya jangan merokok lagi, gitu ya. Karena apa? Merokok itu dapat mengganggu kesehatan kita. Selain daripada pelajar memang tidak boleh merokok, tentunya ya. Begitu ya pandangannya ya. Enak ya? Ya, bagus pertanyaannya. Ya, bagus pertanyaan. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita sudahi aja Pak ya. Atau sudah cukup ya? Karena memang mereka sudah paham ya. Kita lihat. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya di kehidupan sehari-hari. Nah ya. Tolong dikabari juga ke teman-teman yang lain. Mana tahu teman-teman yang lain belum berkesempatan mendengar langsung sosialisasi daripada kami di sini ya, dari SMA 1 Melabuh. SMA Muhammadiyah. Nanti begitu kami bilang SMA Muhammadiyah, yes gitu ya. Boleh ya? Ya. SMA Muhammadiyah prestasi. Yes. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, snacknya boleh dimakan ya, jangan sampai